Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, santri-santri hari ini sedang ikut lomba membaca buku dan berkisah ya. Wah, ini adalah kesempatan emas bagi kalian untuk bisa meneladani kisah-kisah para sahabat, juga kisah-kisah Islami yang nanti akan kalian sampaikan. Santri-santri, peserta lomba berkisah dan membaca buku, tahukah kalian bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq." Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan. Nah, perintah Allah dalam surat ini adalah tanda bahwa kita ini disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencari ilmu. Salah satunya bagaimana? Dengan cara membaca. Nah, hari ini sudah akan kalian lakukan ya, membaca ya, berlomba membaca buku, dan setelah membaca apa? Mengkisahkan ya, bahkan tanpa buku. Ustadz lihat dalam persiapan dari seluruh panitia yang bertugas, hari ini anak-anak terbagi menjadi dua kelompok besar, ada kelompok kutab awal dan kelompok konuni. Nah, sekarang nih yang kutab awal ya. Untuk yang kutab awal nanti kalian akan berlomba ya, membacakan buku. Nah, ini adalah langkah yang sangat mulia dan langkah yang sangat penting di mana kalian bisa mempelajari ya, dan menyampaikan kepada kami khususnya Dewan Juri dan kepada teman-teman nanti yang akan hadir. Semakin banyak buku yang kalian bacakan, kalau kalian niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, insya Allah itu akan menjadi ladang pahala yang sangat besar. Selanjutnya, nah, untuk anak-anak konuni. Nah, kalau konuni nanti lombanya tidak boleh baca buku. Berarti ilmunya sudah ada di sini ya, di hati. Ilmu itu adanya di hati ya. Nah, dengan ilmu yang tertancap di hati kita, maka otak kita ini ya bisa menyampaikan apa yang ada di dalam ilmu di hati kita ini. Nah, ini unik sekali ini ya, berkisah ya tanpa buku, dan ini salah satu cara yang dilakukan oleh hampir semua nabi ya. Semua nabi kalau menyampaikan ya menyampaikan lisan saja, tidak menggunakan buku ya kan. Tidak seperti itu ya. Kenapa? Karena mereka menghadapi ya sekelompok masyarakat yang harus diberitahu ya. Kalau kita menyampaikan ya kepada masyarakat itu sambil buka buku bahkan tidak hafal ya, masyarakatnya nanti tidak percaya. Jadi ini buat anak-anak nih ya. Kalau yang sudah kelas besar ya memang begitu. Kelas tinggi itu tidak bawa buku. Jadi apa yang ada dalam hati mereka, apa yang mereka bisa susun untuk sampaikan kepada masyarakat, nah itulah yang disampaikan. Itulah kenapa sebenarnya anak-anak yang sekarang ini konuni sedang berlomba berkisah tanpa buku itu sebenarnya sedang mencontoh ya, sedang meneladani apa yang dilakukan oleh para nabi. Keren nggak kalian? Keren sekali ya. Nah, ini juga jadi penyemangat ya buat anak-anak kutab awal supaya nanti ketika sudah besar masuk kelas konuni bisa bercerita tanpa buku. Nah, anak-anakku semuanya, yang namanya kita ini berlomba dalam kebaikan, itu kan sudah Allah jelaskan di dalam Al-Quran, yang mana kita ini disuruh berfastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan para sahabat zaman dahulu sudah biasa berlomba-lomba dalam kebaikan ya. Ada yang berlomba dalam menghafalkan Al-Quran, ada yang berlomba bersedekah, bahkan ada yang berlomba lari, berlomba panah, itu biasa saja. Anak-anak juga pada zaman itu juga melakukan hal yang sama. Tapi ingat, anak-anak di zaman itu paham bahwa yang namanya berlomba itu adalah ya niatnya untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk wah supaya saya jadi juara yang terkuat. Sebenarnya bukan di situ. Tapi apa?
kita mempraktekkan apa yang kita bisa ya, dan kita ketika melihat orang lain itu juara, kita tambah semangat karena ingin ya kan. Dan kalau kita menang, kita bersyukur kepada Allah. Sehingga dalam lomba itu tidak ada sebenarnya ini kalah ini menang. Semuanya itu di hadapan Allah sebenarnya adalah pemenang ya. Nah, dalam Islam seperti itu. Kalau kita ini sebagai muslimin itu semuanya ya menang. Walaupun ini ada juara 1, juara 2. Nah, itu kan penilaian saja. Tapi sebenarnya kita semua ini kalau kita niatkan setiap amal soleh kita itu dengan bismillah, dengan menyebut nama Allah, semua hasil yang kita dapatkan itu menang semua. Bukankah besok ketika kita masuk surga, surga itu kan bertingkat-tingkat kan dia. Ya, ada tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, bahkan yang tertinggi nanti adalah surga Firdaus. Nah, besok kita juga akan seperti itu. Kita ini hari ini sedang berlomba untuk mencapai tingkatan surga-surga itu. Ya, dan kalau kita nanti ya, alhamdulillah nih dapat surga yang tertinggi, kan kita bersyukur pada Allah. Kita mengucapkan alhamdulillah dan tidak boleh sombong, ya kan? Karena di surga kan nggak ada orang sombong. Nah, terus kalau kita kok ya qadarullah dapat surga yang di bawah, ya kita juga tetap bersyukur, nggak apa-apa. Ya, namanya juga sudah berusaha. Tapi ya ingat ya anak-anak ya, adab ini ya, bahwa yang namanya berlomba itu ya diikhlaskan karena Allah. Tidak usah malu kalau kalah dan tidak usah sombong kalau menang. Ini bagian dari adab-adab yang harus kita lakukan. Begitu ya anak-anak ya. Baik, Ustadz Rizky sangat senang sekali bisa menyimak kalian ya melalui live streaming yang nanti khusus ya disiapkan hanya untuk Ustadz ya. Ya, Ustadz nanti akan menyimak ya sendirian ya dari tempat kerja Ustadz di sini seperti itu. Ustadz akan menilai nih kalian ya, yang membaca buku Ustadz akan lihat ya, yang berkisah Ustadz akan perhatikan ya, dan Ustadz pastinya akan mendoakan kalian semua. Semoga nih cita-cita kalian ya itu dipermudah Allah ya, dilancarkan Allah dan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan lupa ucapkan bismillah dulu ya sebelum mulai dan akhiri dengan hamdalah, alhamdulillah. Ustadz itu yakin bahwa kalian ini ya adalah generasi-generasi yang memang Allah siapkan untuk nantinya menegakkan risalah Islam di masa depan kelak. Dan anak-anak juga harus yakin dengan firman Allah, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian semua itu ya adalah umat terbaik yang dilahirkan. Kalian adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Kita ini muslimin ini umat yang terbaik. Itulah kenapa kita berlomba-lomba dalam kebaikan, supaya kita ini tahu ya bahwa oh ini saya masih harus belajar. Oh saya ini masih sampai di sini, dan belajar itu tidak ada habisnya. Selamat berlomba anak-anakku semua ya. Tetap jaga adabnya ya. Menang ataupun kalah itu semua adalah hak dari Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita sudah menyampaikan apa yang terbaik dan tetap belajar. Ya, salam untuk anak-anakku semua yang ada di sana, dan juga untuk dewan juri, dan terkhusus untuk ya kepala perpustakaan yaitu Bu Efriza. Terima kasih atas kesempatannya telah memberikan kepada anak-anak kami kesempatan untuk lomba literasi dan untuk dewan juri yang lain termasuk Ustazah Lilis. Jazakumullahu khairan. Semoga nanti anak-anak bisa mendapatkan bimbingan dari Ustazah Lilis. Demikian yang dapat saya sampaikan. Barakallahu fikum. Wassallallahu wassalam ala Nabi Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.